Terima kasih Mbak Mirisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf 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 maaf, sebentar. Oke. Agak ribet nih saya. Aduh, ini kayak emang orangnya suka gini. Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak. Ya, yang saya hormati Ibu Puspayoga, Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Pak Alastair Cox, dan Mbak Liz Markus dari Rumah Kitab. Oke, kalau bapak-bapak, ibu-ibu agak heran, ini kok kayaknya perempuan ini mukanya mirip sama ibu tadi yang apa namanya, yang kasih speech Pidato gitu ya. kunci. Pidato kunci, betul, makasih Mbak Liz. Ini memang hari ini keluarga kami lagi mengadakan promo. Undang ibunya untuk jadi pembicara kunci, dapat bonus anaknya jadi moderator. Oke. Maka hari hari ini kita akan mengadakan diskusi tentang membicarakan perempuan-perempuan yang bekerja. Agak sulit memang mungkin ya untuk kita, terutama perempuan-perempuan yang bekerja, untuk melihat ada ya hari ini 2021 kita masih ngomongin tema ini ya. Bukannya emang semuanya ini udah banyak ini perempuan bekerja. Emang ada masalah apa lagi? Tapi ternyata seperti tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Liz Markus, sudah dijabarkan oleh Ibu Sinta, sudah dijabarkan oleh Ibu Menteri. Faktanya banyak banget kondisi-kondisi hari ini di mana perempuan-perempuan ternyata tidak sebebas itu juga. Ada banyak sekali narasi-narasi yang kemudian melimitasi peran-peran perempuan dan juga kemudian adanya anggapan bahwa ketika perempuan bekerja ini ya karena kepepet, karena mau nggak mau harus cari uang buat anak-anaknya. Bukan lagi persoalan eksistensi, bukan lagi persoalan mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Saya punya 3 orang narasumber yang luar biasa banget. Gitu. Nah, sebelum saya ke narasumber yang 3 orang tersebut, hari ini diskusi kita akan dipantik oleh Ibu Nani Zulminani. Beliau adalah Regional Director dari Ashoka Southeast Asia dan beliau backgroundnya dari juga sudah 20 tahun mendirikan dan memimpin Yayasan PEKA atau Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga. PEKA ini sendiri adalah sebuah lembaga yang berusaha untuk melakukan pemberdayaan bagi para perempuan yang menjadi kepala keluarga seperti para janda. Membernya sudah 50.000 di 20 provinsi. Luar biasa sekali. Nah, hari ini Ibu Nani akan memantik diskusi kita untuk membicarakan keberanian melawan. Apa saja sih keberanian melawan yang harus dimiliki oleh para perempuan agar diperhitungkan dalam dunia kerja. Silakan Ibu Nani. Baik, terima kasih Mbak Inaya. Saya bisa didengar dengan baik? Oke, sudah oke. Ya, terima kasih sekali sudah membuka sesi ini dengan sangat ceria dan bersemangat ya, sebagaimana kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Ibu Negara, Ibu Sinta Nuriyah, dan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Liz Markus, dan seluruh pembicara pada hari ini serta teman-teman yang hadir. Saya tadi udah menyampaikan PPT saya kalau bisa dibaca. Ya, saya kasih judul Perempuan Bekerja Perlawanan Terhadap. Nah, saya ingin membawa perbincangan hari ini dalam 2 ranah perempuan bekerja, di mana kontribusinya sangat besar, namun tidak diperhitungkan dan kadang nggak dianggap, yaitu ruang kerja domestik dan ruang kerja publik. Karena kedua ranah perempuan bekerja ini mengandung stigma, sebetulnya di stigma gitu, yang akhirnya menempatkan perempuan pada pilihan-pilihan kehidupan yang sulit dan berat. Nah, seharusnya kan pandemi COVID yang akhirnya memaksa kita semua berada di ranah domestik, baik untuk aktivitas
berbayar maupun kerja reproduksi gratisan harus dilakukan secara bersamaan oleh semua anggota keluarga, itu membantu kita mentransformasi pola pola pikir tentang bekerja ini. Nah, dalam hal ini pasti keluarga yang mampu bertahan ya akan melewati bencana ini dengan sehat dan bahagia gitu, karena berhasil mentransformasi relasi kuasa dan menempatkan kerja ini sebagai sesuatu yang komprehensif. Dari lensa inilah saya akan menyampaikan pokok pikiran saya sebagai bentuk diskusi. Next slide. Jadi dalam 25 tahun Beijing, Global Gender Gap Report itu mengatakan dibutuhkan 257 tahun dengan kecepatan seperti saat ini untuk mencapai kesetaraan partisipasi dan kesempatan ekonomi perempuan dan laki-laki. Next slide, next slide. Jadi betapa dahsyatnya gitu ya gender gap dalam dunia kerja ini. Apa saja yang menjadi gap-nya itu? Yang pertama, teruskan slide-nya. Yang pertama soal kemiskinan ya. Secara data kita masih menunjukkan perempuan muda, nah ini usia produktif sangat produktif ya, dalam usia 25-34 tahun itu 25% lebih berpeluang untuk hidup dalam kemiskinan ekstrim dibandingkan laki-laki karena soal kerja ini. Terus hal yang keduanya adalah soal keadilan iklim yang terkait dengan keadilan iklim ya. Bahwa 39% perempuan itu bekerja di sektor pertanian, tapi pertanian, kehutanan dan perikanan ya. Namun hanya 14% pemilik lahan pertanian adalah perempuan. Jadi karena itu perubahan iklim yang sekarang kita rasakan sangat dahsyat itu sangat dahsyat, lebih dahsyat lagi pada perempuan. Yang ketiga, kesenjangan gender dalam dunia kerja ini ada 2-3 hal paling tidak ya. Soal partisipasinya, berapa banyak orang dewasa, usia dewasa, perempuan dewasa yang bekerja, itu kesenjangannya sejak 20 tahun yang lalu itu nggak beranjak. Jadi 31%, artinya setiap 100 orang cuma 30-an perempuan yang bekerja gitu ya. Dan upahnya masih tetap tuh kesenjangan upah 16% lebih rendah dibanding laki-laki dan hanya sekitar 25% yang di posisi manajer atau posisi leadership. Nah, yang paling berat dalam dunia kerja perempuan, nah slide berikutnya adalah distribusi kerja pengasuhan tak berbayar dan kerja domestik. Perempuan ternyata masih mengerjakan pekerjaan yang tidak berbayar, kerja reproduksi dan kerja yang berada di ranah domestik 3 kali lebih lama dibandingkan laki-laki. Karena itulah kemudian ini yang menjadi basis kelompok-kelompok konvensional fundamentalis untuk melanggengkan ya status quo mereka kan, melanggengkan bahwa ya perempuan aja nih yang ngurus ini, dan itu sedihnya lagi itu tidak dihidung gitu dalam GDP, tidak dianggap tidak bekerja. Karena itu dia menstigma perempuan-perempuan yang dikategorikan sebagai ibu rumah tangga sebagai perempuan-perempuan yang dianggap tidak berperan gitu. Ini ada satu studi yang tadi juga Bu Menteri menyebutkan ya, kalau McKinsey itu mengatakan di seluruh dunia perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan gender yang beragam, artinya ada perempuan dan laki-laki itu secara berimbang ya, akan lebih 15% lebih produktif dibandingkan kompetitornya yang nggak punya seperti itu. Yang lain lagi, studi menunjukkan juga ketika perempuan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam ekonomi, maka diperkirakan GDP global itu akan meningkat 26% pada tahun 2025, artinya sebentar lagi ya kan. Sementara di India karyawannya tuh lebih beragam dan pertumbuhan ekonomi mereka bisa mencapai 60%. Di Amerika sendiri, American Express itu melihat perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh perempuan itu 103% lebih produktif, dari pendapatannya lebih produktif dibandingkan yang enggak ya. Berikutnya, nah
Ini ada satu studi yang menarik juga yang dipelajari dari para CEO perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang menduduki posisi top ya dalam bisnis. Dari sekian banyak perempuan itu ternyata sebagian besar perempuan tuh nggak sadar potensinya gitu. Dia hanya 12% aja yang memang dari awal tuh dia menyadari, oke, saya akan membangun karir saya sampai di top. Tapi yang selebihnya itu dia baru nyadar bahwa dia tuh hebat, dia tuh luar biasa ketika ada yang mengatakannya, kamu tuh harusnya kamu megang ini loh karena kamu hebat, kamu akan keren gitu. Perempuan tuh begitu gitu. Jadi nggak sadar karena memang selalu dicekoki bahwa dia nggak mampu. Nah, perempuan umumnya perempuan CEO ini termotivasi dari lebih melihat bekerja itu dari tujuan gitu ya, bukan dari purpose-nya, bukan untuk memperbesar, memperkaya sebanyak-banyaknya gitu, tapi mereka lebih cenderung untuk apakah perusahaan itu bisa bermanfaat lebih besar gitu. Sehingga mereka juga lebih cenderung untuk merinci gitu ya, bagaimana untuk mencapainya. Oke, ini tantangan yang ingin saya sampaikan untuk menjadi bahan diskusi ya. Slide berikutnya. Jadi menurut saya dari data, dari analis, dari perjalanan juga bekerja dengan Ibu-ibu Peka selama 20 tahun ini dan sebelumnya dalam gerakan perempuan, yang pertama apa sih yang harus kita lawan gitu ya sebagai perempuan, lawan dalam tanda kutip, harus kita hadapi. Yang pertama yang saya selalu bilang adalah invisible power. Jadi apa yang ada di pikiran kita yang selama ini dibangun dari proses konstruksi pendidikan, nilai-nilai interpretasi agama yang didasarkan pada patriarki yang sangat kuat, itu yang harus dihadapin oleh perempuan untuk dia bisa memasuki dunia kerja tanpa rasa bersalah gitu ya. Bisa melawan stigma-stigma yang dimunculkan dari sebagai perempuan tidak benar lah, sebagai perempuan yang melawan kodrat lah, sebagai perempuan yang tidak ideal, nggak masuk surga dan sebagainya. Nah, perempuan berdaya ini menjadi basis dan ini nggak mudah pastinya gitu karena invisible power itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita harus keluar dari lingkaran ini, kita membutuhkan satu support system yang disebut dengan sisterhood gitu. Bagaimana kita sesama perempuan saling mendukung dan menguatkan agar sebagai potensi kemanusiaan perempuan yang memiliki banyak sekali keahlian, juga perspektif dan rasa itu bisa maksimal dikontribusikan pada kehidupan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Nah, yang kedua loncatannya jika ini terjadi adalah kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah relasi kuasa di dalam keluarga. Konsep yang ditawarkan oleh misalnya Fakihuddin melalui di KUPI soal kesalingan ya, mubadalah, berbagi peran dan tanggung jawab dalam keluarga sehingga seluruh kerja itu adalah tanggung jawab bersama dan memberikan peluang pada perempuan untuk bisa lebih mengeksplorasi kapasitas kepemimpinan dan kemampuannya berkontribusi di ranah publik ketika juga masih bertanggung jawab di ranah domestik. Jadi ranah publik dan domestik sama-sama dibagi gitu, sama-sama ditanggung jawabi oleh pasangan-pasangan sehingga pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan menjadi lebih produktif. Saya rasa pandemi COVID ini mengajarkan hal itu pada kita ya. Sekarang banyak sekali kan harus bekerja di rumah dua-duanya sambil juga ngurusin pendidikan anaknya. Saya rasa juggling betul dalam mengelola waktu dan kesempatan dan sebagainya yang menjadi arena latihan yang cukup penting buat sebuah keluarga mentransformasi relasi gender. Nah, yang terakhir saya pikir adalah bagaimana kita mengubah sistem nilai sosial, politik, dan ekonomi kita untuk melihat kerja reproduksi, pengasuhan, dan pemeliharaan dalam hitungan GDP. Supaya perempuan yang bekerja di ranah domestik pun dia punya kebanggaan sebagai kontributor dalam ekonomi yang lebih luas. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan saya tidak melebihi waktu. Saya kembalikan kepada Inaya.
Iya, terima kasih Bu Neni, pemaparannya luar biasa sekali. Jadi jelas ya dari pemaparannya Bu Neni kita bisa lihat bahwa kenapa kemudian jadi penting perempuan bekerja karena kemudian keuntungannya juga menjadi lebih besar. Bukan hanya bagi perempuan itu sendiri tapi juga bagi perusahaan-perusahaannya dan juga bagi negara tentunya.